Salam, di video kali ini gua mau bahas sebuah keresahan gua tentang AI. Jadi bagaimana peran software tester di tengah gempuran AI yang semakin hari semakin canggih aja. Akhir-akhir ini tentu ada banyak berita soal AI itu udah bisa ini loh, AI gila, makin canggih aja gitu. Setiap waktu AI itu selalu ngasih inovasi-inovasi yang nggak terpikirkan 3 tahun lalu. Atau awal mula ChatGPT keluar aja sangat bombastis. Dulu waktu ChatGPT keluar, dia nggak bisa akses informasi saat ini karena database mereka ataupun modelnya berhenti sampai 1 tahun sebelumnya gitu. Kalau nggak salah 2021 gitu memori mereka gitu. Nah, terus ChatGPT bisa akses internet lah, jadi semakin canggih lagi, terus juga bisa deep research sekarang. Jadi orang pakai AI itu udah jadi baseline expectation. Semua AI itu ngeluarin tools-tools yang nggak terbayangkan oleh kita. Jadi sempet insecure sebagai software tester, apakah kerjaan ini future proof gitu, atau bahkan software engineering secara umumnya masih aman gak sih sebagai karya. Nah, itu yang jadi keresahan gua. Nah, untungnya di hari itu gua melihat ada sebuah video dari Navin Automation Lab yang bahas soal hal ini. Jadi dia punya live video diskusi dengan 3 panelis lainnya. Ada James Bach dari Rapid Software Testing, terus juga ada Wayne Rosemary. Dia juga terkenal di LinkedIn, sering gue baca posting-postingannya. Bridges Depp yang kesohor lah dari LinkedIn juga, gue selalu ikutin mereka post-postnya. Dan Navin tentu aja yang sering bahas test automation di channelnya dia. Nah, gue tonton videonya sepanjang 1 jam setengah gitu, cukup menarik bahasannya, diskusinya. Ada beberapa poin penting yang gue catat dan gue bagikan di Instagram @ngetest.id. Di situ gue bikin story dengan bahasa gue sendiri tentunya. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, gue tangkap, gue tulis sebagai story di Instagram. Bisa teman-teman cek di diskusi AI, highlightnya di situ gue taruh. Jadi bisa teman-teman baca hal-hal menarik apa. Gue tulis pakai bahasa gue sendiri. Tentu aja nggak letter like dari si pembicara. Nah, yang dari obrolan mereka sepanjang 1 jam setengah, ada beberapa poin menarik yang gue tangkap gitu kan. Terutama AI adalah tools gitu. Jadi dia sebenarnya belum bisa menggantikan manusia secara seutuhnya, khususnya kayak software QA atau software engineering gitu. Karena ada beberapa hal AI itu yang nggak bisa dilakukan gitu kan. Contohnya judgment baik atau buruk. AI mungkin bisa nentuin kayak benar atau salah karena ini kan matematika gitu kan. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, itu bisa komputer jago lah untuk menjalankan program matematika kayak gitu. Tapi baik atau buruk itu sebenarnya masuk ke ranah moral gitu. Ada yang sesuai norma-norma, nggak, ini sebenarnya user experience-nya kayak gimana. Itu masih perlu manusia. Jadi AI ini masih sebatas tools aja, tergantung orangnya. Pakai tools ini apakah bisa bertanggung jawab, kayak pisau juga kalau dipakai bisa bikin bahaya orang gitu kan. Ataukah AI ini bisa menambah produktif kerjanya atau bahkan bisa mencelakai yang pakai. Kalau gergaji nggak dipakai secara benar itu akan melukai dan kontraproduktif gitu. Ya tentu aja karena tools kita juga harus ngerti cara pakainya. Poin kedua, ngerti cara pakai AI membuat kita jauh lebih efisien kerjanya, outcome-nya jadi lebih bagus. Nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan tools yang sama gitu. Untuk potong kue, tentu kita nggak bisa pakai gergaji, ada tools yang terpisah. Jadi kita harus tahu di bagian kerjaan mana AI itu paling bisa diandalkan. Untuk menilai QA yang baik, tentu kita nggak bisa berpatokan seberapa banyak jumlah test case skenario yang bisa diproduksi oleh seorang QA dalam waktu 1 jam misalkan. AI itu bisa banget kerjain 1000 test case dalam hitungan detik gitu kan. Karena sebagai knowledge worker, outcome kerjaan kita itu dinilai dari kualitasnya gitu. Seberapa bagus sih kita ngetes aplikasi itu kayak aplikasinya jadi usable untuk user gitu. Nggak banyak error, gitu. Nggak banyak protes dari user ketika berkaitan dengan masalah kualitas dari aplikasi. Jadi memang kita harus mendeliver
kualitas dan integritas kita sebagai QA dipertaruhkan. Nah, seperti halnya gergaji mesin yang nggak bisa menggantikan tukang gergaji, tapi dengan adanya gergaji mesin, si tukang juga jadi kerjanya jadi lebih cepat, jadi lebih efisien. Jadi perusahaan nggak perlu memperkerjakan banyak banget tukang pakai gergaji manual, tapi cukup kerjaan sedikit, kerjaannya lebih cepat dengan menggunakan mesin, jadi lebih efisien. Tapi si tukangnya masih tetap ada kan. Begitu juga dengan software engineer, khususnya software QA gitu. AI bisa menggantikan QA yang mediocre. Perusahaan mungkin di masa depan nggak perlu lagi banyak resource. Punya beberapa yang bisa diandalkan, itu sebenarnya udah cukup. Nah, makanya kita perlu tools yang menunjang kinerja kita biar lebih baik lagi. AI salah satunya sangat cocok banget untuk beberapa bidang pekerjaan kita lah. Contohnya untuk analisa log error. Nah, AI mungkin bisa bantu untuk bisa analisa debug problem dengan lebih cepat gitu. Makanya PR-nya adalah sebagai orang yang bisa menggunakan tools ini dengan baik. Kita harus ngerti cara pakai AI, cocoknya ini tuh di mana sih untuk menunjang kinerja kita. Gitu. Jadi lega juga sebenarnya. Ternyata QA itu masih dibutuhkan. Akan jadi chaos misalkan kalau program itu udah dibuat sama AI, programmer pakai AI, dan QA-nya juga pakai AI untuk ngetes program itu gitu. Tetap perlu manusia. Kita juga harus bisa secara bertanggung jawab untuk bilang ini tuh udah cukup oke, kita nge-review hasil kerja AI. Bahkan Bridges Dev bilang katanya dia menggunakan AI untuk brainstorming. Alih-alih test case-nya dia bikin sama AI, dia bikin test case sendiri, terus ngajak AI untuk diskusi kira-kira test case ini udah cukup atau belum, ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau enggak. Gitu. Jadi itulah cara pakai AI yang mumpuni lah menurut gua buat sebagai seorang QA. Kita tuh nggak ngandelin AI untuk ngerjain bikin 1000 test case. Enggak. Kita coba diskusi, kira-kira ada tes skenario yang perlu dilakukan nggak? Kira-kira ada misalkan dia melakukan research tentang peraturan-peraturan pemerintah yang mana mungkin bisa luput dari dugaan kita sementara pada saat ngetes gitu. Gitu cara pakai AI itu. Jadi AI ready itu artinya kita siap menyambut AI, siap menggunakan AI untuk menunjang kinerja kita. Bukan untuk menggantikan QA sebenarnya, tapi QA yang pakai AI akan jadi lebih jago lagi gitu. Jadi intinya AI akan mengeliminasi programmer QA yang mediocre gitu. Karena standarnya akan semakin tinggi terus. Jadi mau nggak mau tetap harus kita catch up dengan perubahan yang ada, teknologi yang ada biar selalu relevan dengan kebutuhan market. Itu aja video dari gua, mudah-mudahan cukup bisa bermanfaat buat teman-teman pahami. Buat yang mau diskusi bisa kalau komen di bawah ini, nanti kita ngobrol bareng. Untuk video berikutnya mungkin gue coba share use case gua pakai ChatGPT kali ya, biar ini buat menunjang kerjaan gue tuh biasa pakainya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya gue juga nggak ngerasa itu oke sih. Ya mungkin buat teman-teman yang lain bisa kasih feedback, komen di bawah. Itu aja, terima kasih atas atensinya sampai akhir. Salam.